Kisah penjaga kamar jenazah di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota kecil bernama Sukamati. Berdiri sebuah bangunan kecil yang terpisah dari gedung utama. Bangunan itu adalah kamar jenazah, tempat di mana tubuh-tubuh yang telah kehilangan nyawa disimpan sebelum diklaim keluarga atau dimakamkan. Di sana seorang pria bernama Darman, berusia 42 tahun, bekerja sebagai penjaga kamar jenazah. Ia adalah sosok pendiam, dengan wajah yang selalu tampak murung dan mata yang seolah menyimpan rahasia. Penduduk setempat sering berbisik tentang Darman, menyebutnya penutup pintu kematian, karena pekerjaannya yang tak biasa dan cerita-cerita aneh yang menyelimuti kamar jenazah itu. Darman mulai bekerja di rumah sakit itu 10 tahun lalu, setelah kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan tragis. Ia tak pernah bercerita banyak tentang masa lalunya, tapi rumor mengatakan bahwa ia memilih pekerjaan ini karena ingin dekat dengan kematian, entah untuk mencari jawaban atau sekadar melarikan diri dari dunia yang telah merenggut kebahagiaannya. Kamar jenazah itu sendiri bukan tempat yang ramah. Dindingnya berwarna abu-abu pudar, lampu neonnya sering berkedip dan udara di dalamnya selalu terasa dingin, bahkan di malam-malam terpanas sekalipun. Di sudut ruangan, ada pintu besi tua yang menuju ke ruang bawah tanah, tempat penyimpanan jenazah yang sudah lama tak diklaim. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di bawah sana, karena pintu itu selalu terkunci, dan Darman adalah satu-satunya yang memiliki kuncinya. Malam yang tak biasa malam itu, hujan deras mengguyur Sukamati. Petir menyambar-nyambar di langit dan angin menderu, membuat jendela-jendela di kamar jenazah berderit. Darman duduk di meja kecilnya, ditemani secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ia sedang membaca buku catatan harian, kebiasaannya untuk mencatat setiap jenazah yang masuk dan keluar. Malam itu seharusnya tenang. Tidak ada jenazah baru yang masuk, dan rumah sakit sedang sepi karena badai membuat orang-orang enggan keluar rumah. Namun, sekitar pukul 23 Seno, Darman mendengar suara aneh. Suara itu seperti langkah kaki, pelan tapi jelas, berasal dari dalam ruangan penyimpanan jenazah. Ia menoleh ke arah pintu ruang penyimpanan yang terletak di ujung lorong pendek. Mungkin angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti seseorang sedang menyeret sesuatu di lantai. Darman meraih senter di mejanya, meskipun lampu neon masih menyala, dan berjalan menuju pintu. Saat ia membuka pintu ruang penyimpanan, udara dingin menyapu wajahnya, membawa bau antiseptik yang menyengat bercampur dengan sesuatu yang aneh. Bau tanah basah. Di dalam ruangan, deretan laci jenazah dari logam berjajar rapi, masing-masing diberi nomor. Tidak ada yang aneh kecuali satu hal. Laci nomor 13, yang seharusnya kosong, sedikit terbuka. Darman mengerutkan kening. Ia yakin telah memeriksa semua laci sore tadi, dan laci nomor 13 sudah kosong sejak minggu lalu. Dengan hati-hati, ia mendekati laci itu. Tangannya gemetar saat menyentuh pegangan laci, yang terasa dingin seperti es. Ia menarik laci perlahan, dan jantungannya hampir berhenti saat melihat apa yang ada di dalamnya. Laci itu kosong, tapi di permukaan dalamnya ada goresan-goresan aneh, seperti cakaran tangan manusia. Goresan itu dalam dan kasar, seolah seseorang telah berusaha keluar dari laci dengan putus asa. Suara dari bawah tanah Darman menutup laci dengan cepat, napasnya tersengal. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ulah tikus atau kerusakan biasa, tapi hatinya berkata lain. Saat ia kembali ke mejanya, suara langkah kaki itu terdengar lagi.
Kali ini dari arah pintu besi menuju ruang bawah tanah. Suara itu tidak lagi pelan. Ia keras berulang seperti seseorang sedang mengetuk pintu dari dalam. Darman menatap pintu besi itu. Kunci yang selalu ia simpan di saku jaketnya terasa berat malam itu. Ia tahu ia tidak seharusnya membuka pintu itu. Peraturan rumah sakit melarang siapapun masuk ke ruang bawah tanah kecuali dalam keadaan darurat. Tapi suara ketukan itu semakin keras, disertai dengan suara seperti bisikan. Meskipun Darman tidak bisa memahami kata-katanya, dengan tangan gemetar, ia mengambil kunci dan mendekati pintu besi. Saat ia memasukkan kunci ke lubangnya, suara ketukan berhenti tiba-tiba. Keheningan yang menyusul terasa lebih menakutkan daripada suara itu sendiri. Ia memutar kunci, dan pintu itu terbuka dengan derit yang panjang. Tangga sempat menuju kegelapan di bawah sana, dan udara yang keluar dari ruang bawah tanah membawa bau yang lebih kuat, bau tanah, darah, dan sesuatu yang busuk. Darman menyalakan senter dan mulai menuruni tangga. Setiap langkahnya bergema di ruangan yang sempit. Di dasar tangga ia menemukan ruangan besar dengan dinding batu yang lembab. Di tengah ruangan ada meja tua dari kayu, dan di atasnya tergeletak sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah usang. Di sekitar ruangan ada beberapa peti kayu besar yang terkunci, dan di sudut sebuah cermin besar dengan bingkai besi berkarat. Bayangan di cermin Darman mendekati meja dan membuka buku itu. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan dalam bahasa yang tidak ia kenali, bercampur dengan gambar-gambar simbol aneh dan diagram lingkaran. Di salah satu halaman, ia melihat sketsa wajah yang sangat mirip dengan wajah istrinya yang telah meninggal, Lestari. Jantungannya berdetak kencang. Ini tidak mungkin, gumamnya, menelusuri gambar itu dengan jari-jarinya. Tiba-tiba, cermin di sudut ruangan memantulkan cahaya senternya, menarik perhatiannya. Ia mendekati cermin itu, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dalam cermin, bukan wajahnya yang terpantul, melainkan wajah Lestari, pucat dan tanpa ekspresi, dengan mata yang menatapnya langsung. "Darman," bisik suara Lestari dari cermin meskipun bibirnya tidak bergerak. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Darman mundur, tersandung dan jatuh ke lantai. Senter di tangannya jatuh, dan cahayanya berkedip-kedip. Dalam kegelapan yang terputus-putus, ia melihat bayangan bergerak di dinding. Bukan satu, tapi banyak seperti siluet orang-orang yang berdiri mengelilinginya. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Kembalikan kami," kata mereka, suara-suara yang tumpang tindih, penuh kemarahan dan keputusasaan. Rahasia kamar jenazah Darman berlari menaiki tangga, menutup pintu besi, dan menguncinya dengan tangan gemetar. Ia kembali ke mejanya, mencoba menenangkan diri, tapi suara-suara itu tidak berhenti. Mereka seolah mengikuti, berbisik dari setiap sudut ruangan. Malam itu Darman tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan buku tua, cermin, dan suara Lestari. Apakah ini semua hanya halusinasi karena kesepian dan trauma masa lalunya? Atau ada sesuatu yang benar-benar salah dengan kamar jenazah ini? Keesokan harinya, ia mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia bertanya kepada perawat tua bernama Ibu Sari, satu-satunya orang di rumah sakit yang sudah bekerja lebih lama darinya. Dengan ragu, Ibu Sari menceritakan legenda tentang kamar jenazah itu. Dulu, sebelum rumah sakit ini dibangun, tanah tempat bangunan itu berdiri adalah pekuburan tua yang digunakan untuk mengubur korban wabah. Konon, beberapa jenazah yang dikubur di sana tidak tenang, dan ruang bawah tanah itu dibangun untuk menyimpan peti-peti khusus yang dipercaya bisa mengikat arwah mereka.
"Darman, jangan buka pintu itu lagi," kata Ibu Sari dengan nada serius. "Ada alasan kenapa kuncinya cuma dikasih ke penjaga kamar jenazah. Kamu bukan cuma menjaga jenazah, tapi juga menjaga sesuatu yang tidak seharusnya keluar." Malam terakhir malam berikutnya, Darman tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia kembali membuka pintu besi dan menuruni tangga. Kali ini, ia membawa buku. Tua itu kembali ke atas dan mulai membaca dengan bantuan kamus tua yang ia temukan di perpustakaan rumah sakit. Ternyata, buku itu adalah catatan seorang dokter dari masa kolonial yang melakukan eksperimen untuk berkomunikasi dengan arwah menggunakan cermin sebagai portal. Dokter itu percaya bahwa jiwa-jiwa yang terperangkap bisa dipanggil kembali, tapi eksperimennya gagal, dan cermin itu menjadi pintu gerbang yang tidak bisa ditutup. Saat Darman membaca, lampu di kamar jenazah padam tiba-tiba. Dalam kegelapan, ia mendengar suara Lestari lagi. Kali ini bukan dari cermin tapi dari belakangnya. "Darman, bantu aku," katanya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba semua laci jenazah di ruangan terbuka serentak, dan suara ketukan, bisikan, dan tangisan memenuhi ruangan. Darman tahu ia harus menghentikan ini. Dengan keberanian yang tersisa, ia kembali ke ruang bawah tanah, membawa cermin itu, dan menghancurkannya dengan palu yang ia temukan di gudang. Pecahan cermin berserakan, dan suara-suara itu berhenti seketika. Tapi saat ia menoleh, ia melihat bayangan Lestari berdiri di sudut ruangan, tersenyum sedih. "Terima kasih," katanya sebelum menghilang. Sejak malam itu, kamar jenazah tidak pernah sama lagi. Suara-suara aneh berhenti, tapi Darman tidak pernah lagi merasa sendiri di sana. Ia tetap menjalankan tugasnya, tapi kini dengan lebih hati-hati, selalu memastikan pintu besi itu terkunci rapat. Penduduk Sukamati masih berbisik tentang penutup pintu kematian, tapi kini ada cerita baru. Tentang seorang penjaga yang menghadapi kegelapan dan memilih untuk tetap berdiri di ambang dunia hidup dan mati.